Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasuki acara Wanita Surgawi. Saya berharap ini akan membawa berkat bagi saudara-saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, layakkan saya menjadi juru bicaramu. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahanku. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami, Bapa. Ampunilah jika ada ketidaktepatan dan kemelesetan yang kami lakukan. Bapa, urapi penuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menangkap firman-Mu, suara-Mu, pesan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, Bapa. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, setiap hari kita pasti menghadapi beberapa kasus. Setiap hari kita pasti menghadapi beberapa kasus, beberapa peristiwa, baik yang kita dengar, kita lihat, atau yang menyangkut hidup kita, berarti apa yang kita alami. Banyak, saudara, banyak. Tahukah saudara bahwa tidak ada satupun peristiwa yang kita dengar, kita lihat, dan kita alami yang tidak mengandung, yang tidak memuat pelajaran rohani. Setiap peristiwa yang kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami, selalu memuat pesan Tuhan. Ya, kalau kita membaca koran, ya, lalu kita mendapatkan mendengar atau membaca berita, berita itu pasti memuat pesan. Ya, jika itu patut kita dengar, saudara, ya. Karena ada banyak hal yang tidak patut kita dengar, saudara. Film-film yang tidak perlu kita tonton, itu bisa tidak memuat pesan Tuhan, tapi pesan dunia. Percakapan-percakapan dengan orang-orang yang tidak perlu kita bercakap-cakap dengan orang itu tidak mengandung pesan Tuhan, tetapi mengandung pesan atau berita dari dunia yang bisa merusak, mendistrak pikiran kita. Jadi jika suatu peristiwa, suatu kejadian, kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami, sesuai dengan kehendak Allah untuk kita lihat, kita dengar, dan kita alami, pasti di dalamnya itu mengandung pesan Tuhan. Artinya ada pelajaran rohani yang kita bisa peroleh melaluinya atau di dalamnya. Tetapi kalau kita sembarangan mendengar berita, sembarangan menonton, sembarangan bertemu orang dan bercakap-cakap, maka tidak ada pesan Tuhan di situ. Yang ada adalah pesan dunia. Nah, memang karena kecerdasan Allah begitu hebat dan kemurahannya begitu luar biasa, kesalahan kita pun juga bisa tetap dipakai Tuhan untuk menasehati kita. Tetapi yang penting begini, saudara, bagaimana kita bisa meraih sebanyak-banyaknya berkat yang Tuhan sediakan bagi kita hari itu, hari ini. Ya, jangan melihat apa yang tidak perlu kita lihat atau yang tidak boleh kita lihat. Ya, kata boleh atau tidak terkesan ya berbau Taurat. Ya. Tetapi saya pinjam saja kata ini untuk menegaskan bahwa ada hal yang mesti kita hindari, saudara. Ada hal yang harus kita hindari. Ada hal yang tidak boleh kita sentuh
karena itu tidak memberkati. Tetapi ada hal-hal yang harus kita sentuh karena itu memberkati kita. Ada yang tidak boleh kita sentuh karena tidak memberkati. Ada yang harus kita sentuh karena itu memberkati. Seperti misalnya kita bangun pagi berdoa. Pasti ada berkat Tuhan di situ. Pasti ada pesan Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh, saudara. Dari malam sebelumnya kita sudah memasang alarm, ya. Kita sudah memasang alarm, ya. Kita mau bangun jam berapa? Kita benar-benar konsisten sebelum jam 5 kita bangun. Kita bisa menyegarkan diri dengan mandi misalnya, ya, terus kita berdoa. Setelah berdoa kita buat apa? Nah, banyak berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita melalui media atau sarana itu. Doa pagi tadi saya singgung, doa pribadi, khotbah yang kita dengar, ya, lagu yang kita dengar. Jangan lagu yang tidak membuat kita terberkati secara rohani. Lagu yang hanya membuat kita bernostalgia masa lalu, yang ternyata itu tidak membangun iman. Film-film yang tidak perlu kita tonton malah membangkitkan libido atau membangkitkan dendam. Lihatlah apa yang patut dilihat dan jangan melihat apa yang tidak patut kita lihat. Tuhan menyediakan peristiwa-peristiwa hidup yang kita dengar, kita lihat, yang di dalamnya atau melaluinya Tuhan mau menasehati kita. Kita bersyukur, saudara, karena kita dikasihi oleh Allah. Tetapi masalahnya adalah apakah kita mengasihi Allah. Jelas Allah mengasihi kita. Tetapi apakah kita mengasihi Allah dengan kasih yang patut, dengan cinta yang patut kepada Allah, ya, dengan hati yang takut akan Allah secara patut dan mencintai Dia sebagaimana seharusnya. Allah memang mengasihi kita, tapi apakah kita mengasihi Allah? Allah mengasihi kita dengan memberikan putranya, Yesus Kristus, sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, saudaraku. Ya, Yesus adalah Juru Selamat. Itu harga mati, saudaraku. Ya, jadi kalau saudara mendengar ada hoax yang mengatakan Pendeta Erastus tidak mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, itu fitnah. Ya, mereka potong seminar saya, lalu mengambil kalimat yang kemudian membuat dunia, bukan hanya Indonesia, mendengar ada pendeta yang tidak mengaku Yesus sebagai Juru Selamat. Yesus itu Juru Selamat, harga mati. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, itu harga mati. Saya katakan bukan ngeles, saudara, sebab pengakuan iman rasuli kita setiap minggu selalu diperdengarkan dan tidak pernah berubah. Lagu-lagu saya yang menyatakan Yesus penebus, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat tidak pernah diganti. Yesus satu-satunya Juru Selamat. Allah memulai mengasihi kita. Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Allah yang berinisiatif, berprakarsa mengasihi kita dengan memberikan putra tunggalnya sebagai tebusan bagi kita. Tetapi masalahnya apakah kita mengasihi Dia? Saya mengerti bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Itu juga harga mati. Sola fide, artinya hanya karena iman. Sola gratia, hanya karena anugerah, itu harga mati. Tetapi saudara, jangan lupa sola scriptura, hanya oleh karena firman
Nah, apa kaitannya dengan mengasihi Tuhan? Di dalam Lukas ya, pasal 16 ayat 11, bahwa orang tidak akan bisa mengerti firman. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan harta yang sesungguhnya. Ya, dalam teks aslinya alitenon, aletheia, the truth. Orang tidak akan bisa mengerti kebenaran, saudara, kalau dia masih bersikap salah terhadap mamon. Alkitab berkata, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Artinya kalau kau masih materialistis, kamu tidak akan mengerti firman Tuhan. Sola scriptura percuma, sebab tidak akan bisa dimengerti. Kita selamat karena anugerah Tuhan, kita terima keselamatan karena iman. Tetapi kita harus bertumbuh untuk mencapai maksud keselamatan itu diberikan. Dan maksud keselamatan itu diberikan agar kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, berkodrat ilahi. Ini yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Nah, bagaimana bisa mencapai maksud tujuan keselamatan diberikan? Kita menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, berkodrat ilahi. Kalau kita mendengar firman, sola scriptura, hanya karena firman. Tapi bagaimana kita bisa mengerti firman? Kalau kita bersikap benar terhadap materi. Jadi kalau orang masih materialistis, dia tidak akan mengerti firman. Kalau tidak mengerti firman, dia pasti tidak akan bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh, akhirnya dia tidak akan mengalami realisasi keselamatan itu. Imannya hanya keyakinan di dalam pikiran. Imannya hanya pengaminan akali. Imannya hanya persetujuan pikiran, setuju, amin. Padahal iman itu tindakan. Jadi orang tidak akan pernah punya tindakan yang benar kalau tidak memiliki hati yang benar. Orang tidak akan memiliki tindakan kalau dia tidak memiliki sikap hati yang benar, dan sikap hati yang benar dibangun oleh firman itu. Nah, saudaraku sekalian, apa hubungannya sola scriptura dengan apa yang tadi saya katakan? Bahwa setiap peristiwa itu mengandung nasihat, hikmat Tuhan, saudara. Tuhan berbicara kepada kita lewat Alkitab, setuju banget, setuju. Tetapi yang saya pahami ya saudara, itu hanya menjadi pengetahuan di pikiran atau kognitif. Dan itu tidak merubah secara signifikan, bahkan sering tidak merubah. Hanya membuat orang menjadi sombong, membuat orang jadi angkuh, pintar bicara, pintar berdebat, pintar berapologetika. Katanya dia berapologetika, tapi kelakuannya merusak Injil. Jadi ada orang-orang Kristen yang katanya membela Injil dengan mendebat, meluruskan ajaran Injil kepada orang non-Kristen. Tapi dari manner, sikap, dia bicara tidak menunjukkan keagungan anak Allah. Dan itu malah membuat orang tersandung. Orang makin yakin Kristen itu tidak benar karena juru bicaranya model itu. Nah, begini saudaraku sekalian. Kita percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, benar, harus kita baca, kita pelajari. Tetapi itu hanya menjadi pengetahuan di dalam pikiran kita. Malah membuat sombong dan tidak membuat orang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Yang membuat kita bertumbuh itu dinamika hidup. Misalnya kita mendengar firman kasih musuhmu. Tahu kan? Buat format. Buat definisi mengenai apa itu mengasihi musuh. Seminarkan. Tapi itu tidak membuat orang mengasihi Tuhan loh.
tidak membuat orang mengasihi Tuhan. Tidak membuat orang berubah. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan. Melalui doa, saudara, melalui doa. Ya, melalui perjumpaan dengan Tuhan dalam doa. Di situ orang akan mendengar Tuhan bicara. Tuhan bicara, pasti bicara. Maka tadi saya katakan, saudara bangun pagi berdoa jam 5, tidak mungkin tidak ada berkat rohani. Pasti ada berkat rohani yang saudara peroleh, berkat rohani yang saudara dapat melalui hal itu. Pasti, saudaraku. Lewat doa pribadi, ya, kalau jam 5 pagi di Truth ID doa bersama, lalu doa pribadi, Tuhan pasti berbicara. Nah, saudaraku, itu rema. Jadi bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan di pikiran kita, tetapi suara yang kita dengar oleh Roh Kudus melalui doa bersama, doa pribadi, dan pengalaman hidup. Dari semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, apalagi yang kita alami, ada pesan Tuhan di situ. Sola Scriptura menjadi lengkap, utuh, dan matang. Jika kita bukan hanya membaca Alkitab, belajar teologi secara pengetahuan, pikiran, pemahaman nalar atau kognitif. Tapi juga melalui perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan berbicara. Tuhan pasti berbicara, saudara-saudaraku. Disitulah kita menemukan rema, saudara. Rema dari Tuhan kita dengar. Puji Tuhan. Peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami juga merupakan cara-cara Allah yang membuat kita, saudaraku, akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Saudaraku, saya mengajak saudara untuk serius menjalani hidup kekristenan ini. Bukan hanya ke gereja, ya. Bukan hanya pergi ke kebaktian, tetapi kita juga memperhatikan suara Tuhan dalam doa bersama, doa pribadi, melalui setiap peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi, supaya sola fide kita itu berisi benar, bukan hanya keyakinan pikiran, bukan hanya persetujuan pikiran, bukan hanya pengaminan akali, tapi tindakan. Artinya kita harus berbuat apa, kita tahu. Apa yang harus kita lakukan menjadi orang Kristen. Kita tahu, bukan berdasarkan ayat-ayat hurufiah yang berisi hukum-hukum, tetapi suara roh yang sangat spesifik dan khusus, yang setiap individu, setiap pribadi pasti punya pengalamannya sendiri, saudara. Tidak mungkin tidak punya pengalamannya sendiri. Ini luar biasa ya, saudara. Ini hebatnya ya, saudara. Dari hidup kekristenan, karena Allah yang kita sembah hidup, Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita, aktif menuntun kita, membawa kita kepada maksud keselamatan itu diberikan. Menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, hidup tak bercacat, tak bercela. Nah, itu bisa terjadi, bisa berlangsung, bisa terwujud dalam hidup kita kalau kita menyerap firman, sola scriptura. Dari menyerap firman itu secara kognitif, betul belajar firman, tapi juga secara rema kita mendengar suara Tuhan. Mutlak, setiap orang Kristen mutlak harus mendengar suara Tuhan, saudara. Tidak boleh tidak mendengar suara Tuhan.
Karena iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh rema. Rema menunjuk suara Tuhan yang disuarakannya di dalam hati kita. Disuarakannya di dalam hati kita lewat doa bersama, lewat doa pribadi, lewat peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi, yang kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, kalau saudara sibuk sendiri, nonton apa yang tidak patut ditonton, bergaul dengan orang yang tidak patut dengan yang kita bergaul, wah, tidak ada yang kita dengar dari Tuhan. Itu suara dunia yang mendistrak, yang merusak kita. Saudara, dengan kita terus bergaul dengan Tuhan setiap hari, ini penting saudara dan mutlak. Sediakan waktu setiap hari untuk bertemu Tuhan pribadi. Lalu doa bersama saya jam 5 pagi. Alami. Saudara akan mulai mendengar suara Tuhan. Sebulan, 2 bulan mungkin sepertinya Anda tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tapi kalau terus saudara tekun, saudara akan mulai dengar suara Tuhan. Suara itu akan berbicara waktu kita melihat suatu peristiwa. Ketika kita mendengar suatu berita. Apalagi ketika kita mengalami sesuatu. Nah, disitulah saudara, nilai lebih kekristenan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena Roh Kudus di dalam diri kita aktif menuntun, aktif menasehati kita. Banyak orang bingung, apa yang harus saya lakukan, Pak? Bagaimana mendengar suara Tuhan, Pak? Apa yang harus saya perbuat, Pak? Oh, tentu saya akan membimbing sebagai bapak rohani, sebagai mentor, tentu saya akan membimbing. Tetapi seberapa sih saya bisa membimbing saudara terus? Seberapa, saudaraku? Kemampuan saya juga terbatas untuk membimbing saudara. Kemampuan saya juga sangat terbatas untuk membimbing saudara. Ya. Dan tidak selalu saya bisa bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara misalnya suatu kali di atas permukaan laut 30.000 kaki, saudara naik pesawat, ada apa-apa di atas sana, saudara mau panggil saya, Anda nggak bisa. Saya jemaatnya Pak Eras, tolong Pak Eras, nggak bisa. Pernah ada seorang ibu-ibu ya, yang pergi ke Australia ya, dia kesaksian ketika di atas pesawat ya, di dalam pesawat di atas ada goncangan, dia panggil Pak Eras. Loh, ini betul, ibu itu panggil, saya panggil Pak Eras. Sia-sia. You harus panggil Tuhan, harus mengalami Tuhan. Bahkan di dunia kita yang sekarang ini keruh dan rusak begini, setiap orang itu harus mendengar suara Tuhan, saudaraku. Saudara bisa membedakan hamba Tuhan yang benar dan tidak benar, suara kebenaran dan dusta. Karena begitu mudahnya orang bicara lewat media sosial, sebebas-bebasnya, tepatnya ya, seliar-liarnya. Dan kita melihat kenyataan begitu masifnya, saudara, kejahatan. Semua orang mengaku hamba Tuhan. Semua orang mengaku yang diucapkan itu benar. Bahkan tidak jarang yang menilai orang lain dan menghakiminya dengan kejam. Saudara harus punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Saya percaya sebagian saudara, sebagian besar saudara, bahkan mungkin semua saudara memiliki persoalan. Saudara bingung mau buat apa. Tahukah saudara, di setiap peristiwa, setiap kejadian saudara lihat, dengar, saudara alami, Tuhan bicara. Tetapi saudara, ini hanya untuk orang yang mengasihi Tuhan. Ini penting. Yesus sudah mati bagi kita, amin. Tapi kita mengasihi Tuhan enggak? Ada sola fide, sola gratia, setuju. Ada sola scriptura. Bagaimana kita bisa mengerti firman
kalau kita tidak materialistis? Bagaimana kita tidak materialistis? Bagaimana kita tidak materialistis kalau kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ya kalau kita benar-benar berniat untuk mengasihi Tuhan. Yang ini bukan anugerah atau bukan karunia. Itu usaha kita. Saya tidak mengatakan keselamatan terjadi karena usaha kita. Allah yang menyediakan jalan keselamatan itu gratis tanpa melihat perbuatan kita. Tetapi merespon keselamatan tersebut harus dengan tanggung jawab. Dia sudah mengasihi kita, sekarang kita yang harus mengasihi Tuhan. Kita harus menggerakkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Sebab banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan menerima realisasi Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mencintai dunia, dan orang yang tidak mencintai dunia akan mengerti firman. Kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayakan harta yang sesungguhnya? Itu yang tadi saya singgung, Lukas 16 ayat 11. Kalau kamu masih materialistis, kamu tidak akan mengerti kebenaran. Supaya kamu mengerti kebenaran, kamu harus mencintai Tuhan. Ayo kita nekat mencintai Tuhan, saudaraku. Ayo kita nekat. Apapun yang terjadi, kita nekat. Kita tidak mau, saudaraku sekalian, menjadi orang-orang yang kelihatannya beragama, kelihatannya Kristen, tapi kita tidak bertumbuh dalam iman. Ayo kita minta Tuhan memberikan kita hati yang haus akan Dia. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan saudara lebih haus masalah itu selesai. Lebih haus kebutuhan jasmanimu terpenuhi. Itu berhala. Masalah bisa jadi berhala. Kita mau haus akan Tuhan. Kita merindukan Tuhan, kita haus akan Tuhan, kita menikmati Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang kita alami, kita tidak perlu sampai gagal fokus kepada Tuhan. Kita akan terus memandang Tuhan, saudaraku. Buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Tuhanku, air kehidupan yang selalu kubutuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga.
Engkau kehidupanku. Kalau hati kita haus akan Tuhan, ya, dan kita mencari Tuhan, nanti kehausan itu akan bertambah terus. Sampai kita benar-benar terpenjara oleh cinta kita akan Tuhan. Kita terpenjara oleh kehausan kita akan Allah. Dan inilah saudara-saudaraku kehidupan yang indah. Kehidupan yang agung. Tidak ada kehidupan yang lebih indah dari ini. Saudara, kita harus senekat-nekatnya untuk menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup. Kita harus se-ekstrim-ekstrimnya, tentu ekstrim yang positif, yang tidak melukai, menyakiti orang lain, bahkan tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti siapapun. Tidak menyerang ajaran orang, tidak menyerang agama orang lain. Hidup kita menjadi sarana apologetika. Hidup kita menjadi sarana pembelaan iman Kristiani. Kalau kita dikatai salah, kafir, dan lain-lain, tidak usah marah. Lawan dengan kesucian hidup. Buktikan dengan perbuatan bahwa kita bukan orang kafir, bahwa kita bukan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, tentu tidak semua orang non-Kristen yang menuduh demikian. Hanya orang-orang segelintir saja. Nah, yang penting sekarang, saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Di dalam dan melalui peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian hidup yang kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami, Tuhan berbicara. Ini sekolah kehidupan, saudaraku. Selalu mendengar suara Tuhan menuntun kita. Sampai kita di langit baru, bumi baru. Saudara, jangan pikir macam-macam. Mungkin dipandang atau dianggap konyol. Tapi ini yang benar, saudara. Pikirkan surga saja. Dan sementara kita di dunia kerja keras, bertanggung jawab, memiliki pola hidup, pola makan yang baik untuk sehat. Dan kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Demikian pesan Tuhan dalam Wanita Surgawi. Nantikan kami di Wanita Surgawi di episode yang akan datang. Oke, saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, rahmat dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.